Kemarin kita sudah mengerjakan post-test di modul 1, topik 1 Merdeka Belajar modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, sekarang kita akan mengerjakan di modul 2 post-testnya dengan tema mendidik dan mengajar. Nah, ini sudah saya selesaikan ya, seperti biasa. Mulai dari video, latihan pemahaman, serta refleksi. Sekarang kita akan langsung mengerjakan post-testnya untuk modul 2. Ada 12 soal. Yang pertama itu adalah Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yang artinya adalah A. Tuntunan guru untuk membimbing murid, B. Tuntunan dalam proses pembelajaran, C. Tuntunan murid untuk beradaptasi, D. Tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. Jadi ini jawabannya D ya teman-teman. Selanjutnya untuk nomor 2, apa definisi dari mendidik yang paling tepat menurut Ki Hajar Dewantara? A. Menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. B. Menuntun kehidupan murid agar mereka mampu menghadapi perubahan lingkungan dan menjalin hubungan sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. C. Mengajarkan murid mengenai hal-hal yang belum diketahui sehingga membuatnya menjadi lebih tahu agar wawasan dan keterampilan yang dimiliki menjadi lebih baik untuk masa depannya. Sedangkan D. Menetapkan kebutuhan murid dengan melihat karakteristik setiap murid agar proses pendidikannya dapat berjalan dengan lebih optimal. Nah, menurut Ki Hajar itu jawabannya adalah A ya, menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya soal nomor 3, berikut ini adalah bentuk praktik pengajaran kecuali A. Guru menyampaikan cara membuat puisi, B. Guru mengamati minat murid terhadap puisi, C. Murid mempelajari ragam puisi yang disampaikan guru, D. Guru meminta murid membuat puisi sesuai teori yang diajarkan. Di sini adalah kata kuncinya praktik pengajaran ya. Jadi di sini kecuali B ya, guru mengamati minat murid terhadap puisi. Oke, soal nomor 4. Menurut Ki Hajar Dewantara merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. A. Menuntun, B. Tuntunan, C. Pendidikan, D. Pengajaran. Soal jawabannya adalah D ya, pengajaran. Selanjutnya soal nomor 5. Menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu hasil dari tuntunan orang dewasa terhadap kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid adalah A. Perubahan dasar hidup dan tumbuh kembangnya, B. Akal budi yang berkembang, C. Kekuatan murid yang semakin meningkat, D. Arah minat dan perubahan karakteristik diri. Jawabannya adalah B. Akal budi yang berkembang. Next, soal nomor 6. Berikut pernyataan yang sesuai terkait pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. A. Tuntunan adalah salah satu bagian dari pengajaran, B. Tuntunan adalah salah satu bagian dari pendidikan, C. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan, D. Pendidikan adalah salah satu bagian dari tuntunan. Di sini jelas ya, jawabannya adalah C. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Itu ada di video. Next, nomor 7. Hanya fokus pada orientasi kognitif dalam pembelajaran dapat menyebabkan A. Murid malas belajar, B. Perkembangan kecakapan emosi dan sosial murid terabaikan, C. Murid tertekan untuk sekolah, D. Sistem penilaian tidak sesuai. Jawabannya adalah B. Perkembangan kecakapan emosi dan sosial murid terabaikan. Nomor 8. Menurut Ki Hajar Dewantara,
sistem pendidikan barat mengedepankan rasio dan ilmu pengetahuan tanpa adanya A. pendidikan emosional dan kecerdasan, B. olah rasa dan pendidikan intelektual, C. pendidikan intelektual dan emosional, D. pendidikan emosional dan olah rasa. Jawabannya adalah D. pendidikan emosional dan olah rasa. Nomor 9, dasar utama yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara untuk mencapai keluhuran manusia, nusa dan bangsa adalah kemerdekaan setiap murid untuk mampu mengatur dirinya sendiri agar seperti tersebut di bawah ini, kecuali, ingat ya, kecuali A. berpikir merdeka dalam ketertiban bersama, B. berperasaan, C. dapat bekerja berdasar kehendak, D. mengatur orang lain. Jawabannya adalah kecuali D. mengatur orang lain. 10. Sifat pendidikan yang paling sesuai dengan bangsa kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah A. humanis, oportunis, kerakyatan, B. humanis, kerakyatan dan praktis, C. humanis, kerakyatan dan kebangsaan, D. humanis, kebangsaan dan intelektualistis. Jawaban yang benar adalah C. humanis, kerakyatan dan kebangsaan. Nomor 11, penanda manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah berikut ini, kecuali, ingat, kecuali A. berdaya, B. berbudi pekerti, C. beriman, D. berkuasa ke atas kehendak diri. Jawaban yang benar adalah C. beriman ya, kecuali ya, kecuali. Nomor terakhir, nomor 12, pengembangan budi pekerti dalam kurung olah rasa, karakter, tutup kurung, pikiran, olah pikir dan jasmani dalam kurung olahraga. Murid melalui pendidikan tidak dapat dipisahkan karena A. penting untuk masa depan, B. membuat diri murid menjadi seimbang, C. akan menuntun bagaimana cara hidup dan memelihara hidup murid, D. merupakan pokok pembelajaran dalam pendidikan. Jawaban yang benar adalah membuat diri murid menjadi seimbang. Oke, sudah, kita akan cek ulang jawabannya. Ini kalau ada jawaban yang masih ragu bisa kita ubah dengan mengklik ubah ya ini. Kalau tidak ada, kita akan langsung kumpulkan. Oke. Sudah betul semua ya, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Baiklah teman-teman, itulah jawaban dari modul 2 topik 1 ya, modul 2 mendidik dan mengajar. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.